Saya Sasa Syariah akan memoderatori presentasi pada kali ini. Untuk anggotanya ada saya Aldi Maulana Akbar dengan NIM 211624004 dan saya Farid Yola Kapten dengan NIM 211624011. Saya Fatia Nadia dengan NIM 211624012. saya sendiri Sasa Syariah dengan NIM 211624026. Saya Panda Fitri Dudia dengan NIM 211624029. Untuk alat yang kita gunakan sendiri adalah penggunaan sensor ultrasonik pada tongkat tunanetra. Untuk dasar teorinya yaitu sensor, kan kita menggunakan sensor ultrasonik untuk tongkatnya. Sensor ultrasonik ini tuh untuk mengubah besaran bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerjanya yaitu didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang sehingga suaranya dapat digunakan untuk mendeteksi suatu objek ataupun alat benda. Lalu tujuannya dari pembuatan alat ini untuk memudahkan para tunanetra agar bisa mudah dalam beraktivitas dalam sehari-hari. Lalu cara kerjanya yaitu tongkat bantu tunanetra ini ditambah sensor ultrasonik pada ujung tongkatnya agar memudahkan tunanetra dalam beraktivitas. Alat ini menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak antara ujung tongkat dengan benda di sekitarnya, sehingga jika ujung tongkat mendekati benda, sensor akan berbunyi dari. Kita di sini butuh sensor ultrasonik, kabel jumper, project board, dan juga resistor. Tapi di sini kita belum menggunakan resistor. Ada LED, lalu ada buzzer, ada pipa paralon, duplex, slotif. Dan untuk program softwarenya kita menggunakan Proteus, Arduino Uno, Virtual Serial, PLX DAC, dan Python. Untuk pipa paralon dan duplex slotif kita gunakan untuk wadah sensor pada tongkatnya seperti ini. Nanti kita buat seperti ini dan paralonnya digunakan sebagai tongkat. Kenapa kita gunakan paralon? Agar biayanya terjangkau. Seperti itu. Adalah membuat rangkaian. Untuk rangkaian sumbernya sendiri bisa dihubungkan ke laptop ataupun ke baterai. Nanti kita buat catu dayanya apa namanya itu universal, colokan universalnya. Untuk kabel jumpernya sendiri kita hubungkan yang pertama sensor yang ada di sini untuk ground dari ultrasonic yang kabel ungu dihubungkan kepada ground input di Arduino Uno. Untuk yang kabel echo warna oranye kita hubungkan kepada pin 4 yang ada di Arduino. Untuk kabel yang merah kita hubungkan ke sebagai trigger pin, kita hubungkan ke pin 5 yang ada di Arduino Uno. Untuk kabel yang putih sendiri kita hubungkan kepada ground 5 volt input pada Arduino Uno. Nah, untuk buzzernya sendiri kita tinggal hubungkan yang kabel biru sebagai ground input dari Arduino dan kabel hitam sebagai pin 10 untuk lama suara gitu. Cukup. Kalau misalnya buat yang LED-nya kabel hijau kita hubungkan ke ground dan kabel yang pin 11 kita hubungkan ke LED untuk tahu berapa lama durasi lampu menyala begitu. Ya, ke sumber daya. Sana aja. Oke. Cara kerja sensor ultrasonik sendiri kita atur pada 20 cm ya. Ya, jadi ketika ada benda yang ada di 20 cm, maka buzzer akan berbunyi dan lampu LED akan menyala begitu. Untuk programnya sendiri akan dijelaskan oleh Aldi. Oke. Kita akan menjelaskan cara pemrogramannya. Di sini kita menggunakan sketch library include liquid crystal, di mana long duration variable untuk gelombang suara, INT distance variable untuk mengukur jarak, kemudian INT raw dan INT val itu adalah untuk menghubungkan data atau untuk membaca data ke PLX DAC,
Kemudian pop setupnya seperti yang dijelaskan tadi oleh Salsa, dalam programnya VinMode 11 sebagai output, LED sebagai output, VinMode 5 output, TrickPin sebagai output, VinMode 4 input, Echopin sebagai input, VinMode 10 output. Di sini kita memakai baut 9600. Kemudian serial printin dan print adalah untuk menghubungkan ke PLX DAQ. Oke, kita upload aja langsung. Tapi sebelum upload, kita untuk mengetahui atau untuk mengukur jaraknya, karena si sensor ini mengukurnya itu tidak lurus tetapi cembung. Jadi kita harus mengkalibrasinya terlebih dahulu. Di sini untuk menghitung nilai distance atau durasinya, saya menggunakan angka 0,034 dibagi 2. Oke, kita upload aja langsung. Sebentar, error. Halo. Nah, program sudah terupload. Kemudian cek langsung, cobakan. Di sini saya memprogramnya 20 cm, di mana ketika ada benda atau apapun di depan sensor tersebut, jaraknya 20 cm, maka si brazier dan lampu akan langsung menyala dan mendeteksi. Kemudian di sini akan dilanjutkan penjelasan tentang PLX DAQ, bagaimana memindahkan data yang dijelaskan oleh Farid. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memindahkan data ke PLX DAQ. Yang pertama itu kita cek dulu toolsnya, apakah COMS-nya itu 10 untuk masuk ke PLX DAQ dan 6 itu untuk ke Arduino. Apabila sudah dicek, selanjutnya kita upload ulang terlebih dahulu ya. Setelah selesai diupload ulang, kita masuk ke PLX DAQ-nya. Nah, di sini tadi itu di COM-nya itu port 10, jadi sehingga kita masukkan di sini juga port 10 agar bisa connect. Kita coba connect-kan. Nah, apabila sudah terkonekkan, maka akan menunjukkan data jarak dan waktu akan tertera pada Excel di sini. Misalnya di 2, 5, tuh. Lebih jauh coba. 2 mili ya? 2 cm. Oh, senti. Maksimal sampai berapa? 20. Clear com. Clear com. Itu nggak kebaca ya? Enggak. 25 itu. So pas 20 coba ya. 23, 22, 16. Kalau pas nggak kebaca datanya Ah, 20. mau kalau pas nggak kebaca datanya tetap masuk ke sini nggak? Masuk. Cuma buzzernya nggak bunyi ya? Iya. Kan adalah sensor ultrasonik pada tongkat tunanetra dengan menggunakan buzzer dan lampu sebagai tanda kalau misalnya ada benda yang mendekati tongkat tersebut. Untuk pipa paralon yang kita gunakan sendiri sebagai pipa paralon duplex, kita akan menggunakan bahan yang eco-friendly dan bahan yang daur ulang agar lebih memudahkan pengeluaran biaya. Dan untuk PLX DAQ sendiri untuk mendeteksi apakah sistem tersebut berjalan atau dengan lancar atau tidak gitu. Cukup apakah ada baik apabila ada tambahan dari teman-teman? Cukup. Apabila dirasa cukup, kami tutup presentasi kali ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para dosen penguji juga yang sudah mendengarkan presentasi kita dan melihat presentasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.